mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Sutioso, terakhir menjabat Gubernur DKI. Wahai umat Islam, segera sadar. Hari ini umat Islam sebentar lagi akan memasuki peristiwa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara keluarga Republik Indonesia, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita contoh Rasulullah dan sahabatnya. Apa? Kita niatkan 2024, kita niatkan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis. Karena Pilpres 2024 ini benar-benar sangat menentukan. Umat Islam wajib all out. Bahkan istimewa ulama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah menetapkan, dan itu sudah dijajaki, diteliti sesuai standar nubuah, standar kenabian, dan hasil istikharah ulama-ulama se-Indonesia. Jadi menetapkan nomor wahid. Mudah-mudahan insya Allah bisa melakukan perubahan islah dan perubahan taghyir wal islah, perubahan dan perbaikan Indonesia. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah menangkan. Kita harus all out. Kita yakin yang memenangkan itu Allah, bukan Pak Mukidi. Sekali lagi, kemenangan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Pak Mukidi. Ini yang harus yakin kita. Kita harus all out. Walaupun kita saksikan kecurangan itu secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. 1445 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud.
Inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, beliau temukan, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi, dan ini menjadi bahan riset penelitian ulama-ulama bila di Syam. Kita masih ingat apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa As-Salatu Sa'ah. Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi manakala fitnah-fitnah akhir zaman ini sudah meluas di seluruh dunia, artinya mengglobal, barometer iman kita, kata Rasulullah, bila di Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah tegaskan lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Itu bisa kita lihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia seperti sekarang ini, barometer iman kita itu bukan di Saudi, bukan di Mesir, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, Dubai, bukan di Qatar, bukan di Yordan, bukan di Lebanon. Tapi Rasulullah menegaskan barometer iman kita di Baitul Maqdis, Palestina. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama-ulama bilad Syam mencoba melakukan kajian secara dalam. Akhirnya disampaikan oleh Wakil Sekjen Rabitah Ulama Palestina, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau sampaikan, dan itu dihitung secara matematis mulai dari start 1924 ditambah 100 tahun, berarti 2024 tahun ini, insya Allah. Beliau sampaikan, insya Allah berdasarkan kajian secara dalam dari pijakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, artinya beliau tegaskan berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah 2024 Allah bangkitkan pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan setelah beliau menginfokan itu, otomatis resikonya berat. Beliau ditangkap, dia dijebloskan ke penjara, di penjara Israel. Kedua matanya disinar sampai buta keduanya. Kemudian fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab sekali. Tapi Masya Allah, qadarullah,
Beliau tabah sekali. Beliau selesaikan masa tahanan itu. Selesai masa tahanan, beliau keluar dari penjara Israel. Masya Allah, semangat beliau luar biasa. Allah mudahkan. Beliau akhirnya terbang dari Palestina ke Indonesia. Bulan Juli 2015 diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya itu. Ulama-ulama bilad Syam. Sampai di akhir muhadarah beliau sampai meneteskan air mata dengan suara terbata-bata. Beliau sampaikan, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang nanti puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dan Allah mentakdirkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Palestina. Itu sebuah kepastian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Sehingga akhirnya gayung bersambut. Ulama-ulama seluruh dunia mengadakan istimewa di Timur Tengah. Itu semuanya berdoa. Saya screenshot itu. Jadi pertemuan istimewa ulama seluruh dunia itu semuanya berdoa, ya Allah, jadikan 2024 umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya nanti insya Allah Palestina. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Masya Allah, di Turki mayoritas lembaga pendidikan Islam mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Wah, kenapa? Ternyata ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan pemantik awalnya dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam itu meyakini insya Allah 2024 Allah bangkitkan dari Indonesia. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam di Indonesia ini menjadi harapan dunia Islam. Oleh karena itu tema kita pada subuh kali ini, apa upaya kita? Apa upaya kita menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global 2024? Apa ikhtiar yang kita usahakan? Apa ikhtiar kita? Ada 3 poin yang harus kita sosialisasikan di tengah-tengah umat ini. Yang 3 poin ini merupakan masalah yang sangat fundamental, pondasi umat. Poin yang pertama, ini yang harus kita hunjamkan di tengah-tengah umat. Jalan yang lurus atas siratal mustaqim itu hanya satu, ad-dinul Islam. Konsep dan sistem hidup Islam itu jalan yang lurus, siratal mustaqim. Semua jalan hidup, sistem atau tatanan hidup selain Islam sesat dan batil. Entah itu kapitalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, demokrasi liberal, komunisme, sosialisme, demokrasi terpimpin. Itu sesat dan batil. Mana dalilnya? Allah ungkap dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa anna hada sirata mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fattafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah tegaskan lagi, selain Islam tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbalhu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, agama, sistem hidup selain ad-dinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya di mana? Neraka. Neraka jahanam, dan itu abadan, selama-lamanya. Penegasan seperti ini adalah harga mati. Nggak bisa ditawar. Ini apa, kalau bahasa Indonesia itu aksioma, nggak bisa dirubah. Ini hal yang qat'i, nggak boleh dianggap remeh oleh kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mukmin, nggak boleh dianggap remeh. Kalau kita meremehkan permasalahan yang prinsip ini, itu bisa mengeluarkan kita dari koridor ad-dinul Islam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah harga mati. Karena ini prinsip yang akan kita bawa sampai nanti menghadap Allah, sampai nanti di yaumil akhir. Ini prinsip yang akan kita bawa nanti sampai di yaumil akhir. Nggak boleh dianggap remeh. Setelah kita meyakini satu-satunya jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam, wajib hukumnya kita bangga terhadap ad-din kita, terhadap agama kita. Otomatis setelah kita bangga terhadap ad-din, kita appliedkan dalam hidup dan kehidupan ini. Apa wujudnya? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apa wujud taat kepada Allah? Kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan wujud taat kepada Rasulnya, kita ihya'us sunnah, kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala itu sudah mewujud dalam hidup dan kehidupan kita, pasti Allah berikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan, di dunia insya Allah dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika mahabbatullah,
kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada jihad fisabilillah, itu sudah menghunjam dalam setiap jiwa-jiwa saksiatul Islamiyah, pribadi-pribadi muslim. Maka pasti nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan Allah berikan, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menundukkan segala macam bentuk kekafiran dan kemusyrikan di muka bumi ini. Dan itu pasti. Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajikum, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa asiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwaluk taraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha, dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada perjuangan di jalan Allah, itu sudah jadi budaya kehidupan kita, sudah jadi gaya hidup kita, dan itu sudah kita letakkan di atas segala-galanya. Pasti nasr wa tamkin, nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah akan berikan. Contoh konkretnya mana? Palestina sekarang. Coba umat Islam Palestina itu sudah mempraktekkan mahabbatullah, mahabbatul Rasul, dan mahabbatul jihad fisabilillah. Dipraktekkan oleh umat Islam di Palestina sekarang. Hampir 100 hari peperangan. Masya Allah. Nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah berikan, sehingga akhirnya coba kita lihat, ketika kita melihat Palestina dengan kacamata iman, itu hakikatnya umat Islam Palestina itu sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia ini yang sedang kehabisan darah. Why? Kenapa? Karena umat Islam seluruh dunia terjangkiti penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Coba kita saksikan ketika umat Islam Palestina ittiba kepada Rasulnya untuk memerangi Yahudi, mengusir Yahudi, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika umat Islam melaksanakan perintah Allah untuk membangkitkan kaum mukmin ini untuk berperang, untuk membangkitkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang, Allahu Akbar, langsung kita saksikan umat Islam Palestina tidak ada yang menolong. Tetangganya yang paling dekat, yaitu negara Mesir, menutup diri, mengunci diri.
Sampai bantuan-bantuan dari berbagai negara nggak bisa masuk. Dikunci pintu gerbang Ar-Rafah, ditutup. Bahkan yang kita saksikan ketika Amerika membantu Israel dengan meluncurkan kapal induk, pesawat-pesawat pembom, bom-bom yang canggih, ribuan bom, ya. Pasukan elit Amerika digerakkan, persenjataan yang canggih digerakkan sampai ke laut Mediterania, kemudian melewati Uni Emirat Arab, Saudi, Israel. Jadi Uni Emirat Arab, Saudi dilewati bom-bom untuk membantai umat Islam di Palestina. Kemudian lewat jalur Bahrain, Irak, Israel. Jadi Bahrain, Irak dilewati oleh Amerika untuk membawa bom-bom untuk membantai umat Islam di Palestina. Dunia Islam diam seribu bahasa, terkunci karena hubungan diplomatik dengan Israel yang diprakarsai oleh Inggris, Prancis, Amerika dan PBB. Tidak berkutik sama sekali. Dunia Islam diam seribu bahasa, sehingga umat Islam Palestina hanya menggantungkan Allah, bergantungannya hanya kepada Allah. Ini peperangan antara Daud dan Jalut, peperangan antara kelompok kecil dengan kelompok besar. Tapi masya Allah, umat Islam Palestina punya keyakinan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Umat Islam Palestina yakin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini peperangan yang tidak imbang, peperangan yang tidak masuk akal. Bayangkan, dari 30.000 pasukan Hamas, padahal Hamas ini organisasi perlawanan, bukan sebuah negara. Organisasi perlawanan seperti kita dulu ketika dijajah 350 tahun oleh Belanda, didirikanlah Serikat Islam. Seperti itulah organisasi perlawanan ketika menghadapi penjajah. Masya Allah, dari 30.000 pasukan 5.000 digerakkan, 1.000 dimasukkan ke wilayah Israel. Padahal itu tanah yang dirampas oleh Israel, tanah umat Islam yang dirampas. 4.000 standby di Gaza. Tapi masya Allah, ini yang mengagetkan dunia. Apa? 1.000 pasukan Hamas bisa menjebol markas intelijen Mossad yang cukup ditakuti seluruh dunia. Bisa jebol, sehingga akhirnya saat itu pakar-pakar militer internasional langsung memberikan satu kesimpulan, Hamas pasti menang. Kenapa? Analis militer, orang-orang kafir sudah menyatakan, kalau sudah markas intelijen itu jebol, sudah Israel tidak akan mungkin menang. Ternyata analisis pakar-pakar militer itu benar, nyata. Dan umat Islam Palestina yakin yang memberi kemenangan itu Allah, bukan Amerika. Dan alhamdulillah, peperangan selama 100 tahun itu, 100 hari, peperangan selama 100 hari dimenangkan oleh Hamas. Ini sesuatu yang sangat mengagetkan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, padahal persenjataan Hamas tidak imbang itu antara bumi dan langit. Tapi masya Allah, ini Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang mengagetkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hampir 50.000 ton bom dijatuhkan di Gaza. Ini sekian kali lipat peristiwa bom Nagasaki, Hiroshima, sekian kali lipat.
Tapi yang menjadi pertanyaan kita, belum pernah ada informasi dari wartawan-wartawan luar negeri yang meliput peperangan di Gaza. Belum ada info menyatakan bahwa umat Islam di Gaza Palestina habis. Belum pernah ada info itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Rasulullah berdoa secara khusus, Allahumma barik lana. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya. Bahkan Rasulullah berdoa secara khusus, Allahumma barik lana fis Samina, ya Allah berkahi negeri Sam kami. Bahkan Allah tegaskan, alladzi barakna haulahu. Negeri Sam, Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang mati syahid insya Allah kurang lebih 23.000, mayoritas anak-anak dan kaum wanita. Tapi belum pernah ada info, padahal banyak mayat-mayat yang belum dievakuasi. Itu di jalan-jalan banyak mayat yang belum dievakuasi. Belum pernah ada info yang memberikan info lewat media sosial. Wartawan-wartawan dari luar negeri yang meliput peperangan di Gaza, tidak ada info bau busuk, bau mayat, tidak ada. Justru yang sering kita dengar, bau minyak kasturi. Allahu Akbar. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai kalau ada orang yang mati syahid, itu semua rakyat sebelahnya, orang-orang sebelahnya berebut untuk mengusapkan tangannya di pipinya. Dan itu kalau dibau, itu bau seperti minyak kasturi. Walaupun dia sudah cuci dengan air, tetap bau minyak kasturi. Itu yang dia bau. Allahu Akbar. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dari 5.000 pasukan Hamas yang mati syahid cuma 17. Sementara pasukan Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, Australia, hampir 700.000, yang tewas 60.000, yang cacat permanen yang diumumkan kemarin hampir 4.000, ratusan yang bunuh diri, ratusan yang depresi. Sampai akhirnya pas wartawan-wartawan dari luar negeri yang meliput peperangan di Gaza itu bertanya, kenapa Anda depresi? Karena yang kami lawan ini hantu. Hantu kadang muncul, kadang menghilang. Apa wujudnya? Pasukan berjubah putih, bercahaya, senjatanya lebih canggih dari kami. Allahu Akbar. Inilah peristiwa yang pernah dialami Rasulullah pada saat perang Badar. 300 lawan 1.000. Siapa? Allah turunkan para malaikat untuk membantu peperangan antara hamba-hamba Allah yang mukmin. 300 lawan 1.000. Dan ini Allah turunkan kembali di Palestina, sehingga akhirnya di media sosial bapak ibu bisa lihat itu sampai jadi viral. Itu pasukan elit IDF Israel, pasukan elit Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Itali, itu nembaki tembok. Semangat sekali dia tembak temboknya. Katanya tembok itu pasukan berjubah putih. Jadi Hamas tidak melihat, tapi Allah perlihatkan pada pasukan-pasukan kafir ini. Itulah kekuasaan Allah. Makanya jangan melihat Palestina dengan kacamata manusia, tidak sanggup, tidak masuk. Lihatlah Palestina dengan kacamata iman. Inilah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, contoh Palestina. Kembali kepada slide depan, bagian akhir. Sebaliknya, ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, urusan agama, contoh Indonesia 2016 diumumkan oleh
Ketua Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, pasca dilantik di Istana Negara, memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Jadi agama itu musuh negara Republik Indonesia. Kalau dulu PKI menjadi musuh negara, start 2016 agama musuh Indonesia. Terasa enggak? Sangat-sangat terasa. Apalagi Cina, apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina. Cina tidak pernah memberi bantuan hutang ke Indonesia itu dengan istilah free lunch, makan siang gratis. Enggak. Ada take and give. Apa? Itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Syarat pertama, Cina memberikan bantuan hutang untuk Indonesia. Tahap pertama 647 triliun. Yang pertama, itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya apa? Cina memberi syarat kepada Indonesia agar agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu langsung disikapi oleh Indonesia, sami'na wa ata'na. Syarat yang kedua, tahap pertama 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Dan tahap pertama sudah selesai sampai tahun 2020, 10 juta. Tapi di lapangan lebih dari 10 juta. Tahap kedua bulan April 2022 diumumkan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia. Tahap kedua, migrasi orang-orang Cina daratan masuk ke Indonesia. Tahap kedua. Tapi tidak diumumkan berapa juta jumlahnya. Sampai akhirnya mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Sutioso, terakhir menjabat Gubernur DKI. Wahai umat Islam, segera sadar, segera sadar. Kenapa? Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Kenapa? Coba. Dulu tahun 1920 Inggris sebagai penjajah Palestina memasukkan orang-orang Yahudi sebagai pengungsi masuk Palestina. Tahun 1920 sampai 1929 itu 100.000 orang. Tahun 1930 sampai 1939 232.000 orang. Pengungsinya 332.000 orang ternyata berubah jadi penjajah. Cuma 332.000 bisa berubah jadi penjajah. Sementara Indonesia 10 juta. Ini loh Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan dianggap remeh. Jangan meremehkan urusan agama. Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dillatu wasagharu ala man khalafa amri. Dijadikan rendah, dijadikan hina manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, boleh jadi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam mustahil. Boleh jadi musuh-musuh umat Islam yang ada di Indonesia ini, dia memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam Indonesia itu mustahil, omong kosong.
mimpi, ilusi. Ini. Tapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita umat Islam harus tetap konsisten, yakin. Ketika umat Islam mengaplikasikan tauhid was sunnah, amanu wa amilus salih, pasti nasrullah, pertolongan Allah, wa tamkin, kekuasaan Allah berikan di Indonesia ini. Ini keyakinan yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil 'ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Sungguh Allah berjanji bagi hamba-hambanya yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil 'ard, kami akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini janji Allah pasti. Kama istakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pondasi yang kedua sebagai upaya kita untuk menjadikan kita, insya Allah, menjadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Pondasi yang kedua yang harus kita hunjamkan di tengah-tengah umat, selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah, ada dua jalan: sabilillah, sabilis syaitan. Sabilillah, sabilis syaitan. Jalannya Allah, jalannya setan. Golongannya juga ada dua, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Golongannya Allah dan golongannya setan. Golongannya Allah dan golongannya setan. Kalau golongannya Allah itu hamba-hamba Allah yang mukmin. Kalau golongannya setan itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Begitu juga ketika kita menghadapi Pilpres 2024. Nampak sekali Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Jelas? Nampak. Nampak itu, Pak. Ya kan? Sudah jelas. Ya. Dan Allah tegaskan, Allah dan Rasulnya menegaskan, Hizbullah dan Hizbus Syaitan akan terus berperang ila yaumil qiyamah. As-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil ini senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan Allah berjanji kepada Hizbullah, golongannya Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullaha wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Innama, ini bentuk takkid, penegasan. Hanya saja, innama waliyukumullaha wa rasulahu walladzina amanu, sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Dalam ayat selanjutnya, ayat 56 surah Al-Maidah, Allah berjanji, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, walinya, penolongnya, pemimpinnya, fa inna hizballah, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki
Artinya kalangan mufassir menafsirkan di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Tapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada karakternya, dan ini kita harus berusaha menjadikan karakter itu sudah menjadi budaya kita. Apa? Karakter Hizbullah, golongannya Allah itu. Yang pertama bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 54. Karakter yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian karakter yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laim. Mereka senantiasa berjihad, berjuang di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karakter yang kelima itu tadi, dia punya wala yang jelas, loyalitasnya jelas, hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Baroknya juga jelas, tidak samar. Mereka inilah yang pasti akan diberikan nasrullah wa tamkin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pondasi yang ketiga, yang terakhir, karena ini nanti berseri. Jadi ini ada kurang lebih 120 slide ya. Tapi ini berseri, jadi nanti insya Allah bulan depan part kedua ya. Jadi pondasi yang ketiga yang harus kita hunjamkan di tengah-tengah umat, apa itu? Kita pahamkan di tengah-tengah umat Islam, lebih khusus di Indonesia, yaitu tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Itu sunnatullah. Pergiliran kepemimpinan dunia itu sunnatullah. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Dan ini kita lihat di Palestina. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang, Allah tidak mencintai kepada orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, Allah tidak cinta pada orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sebagian mufassir menafsirkan seperti ini. Makna wallahu la yuhibbudz dzalimin, Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat surah Al-Imran ayat 140 ini Allah ngabarkan tentang pergiliran kepemimpinan dunia. Jadi setelah golongan mukmin memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, nah di zaman kita sekarang ini Allah ganti seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Contoh konkretnya Indonesia sekarang dicengkeram oleh dua negara adidaya,
yaitu Cina dan Amerika. Dan ini implikasinya Ipolisos Buthankam nyata sudah. Pada bulan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana contoh perang asimetris, perang nirmiliter yang dilakukan Cina untuk Indonesia. Sudah saya sampaikan gamblang bulan yang lalu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, gak perlu saya ulang. Bulan yang lalu sudah saya sampaikan secara rinci sekali. Bahkan saya juga mengungkapkan apa yang dianalisis oleh mantan KBS, Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal TNI Hartomo. Bagaimana angkatan kelima yang dulu jaya-jayanya PKI, angkatan kelima itu adalah buruh dan tani. Tapi bulan yang lalu sudah saya sampaikan, angkatan kelima itu siapa? Gak perlu saya ulang lagi, sudah saya sampaikan. Dan bagaimana proposal untuk membantai umat Islam di Indonesia itu sudah jelas, faktanya banyak, dan itu sudah dilaksanakan ya. Oleh karena itu, semua yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, apa yang hari ini pagi ini kita saksikan, bagaimana cengkraman Cina dan Amerika luar biasa. Bahkan kalau kita lihat tahap ke-9 itu sudah dilakukan oleh Cina lewat pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Karena ternyata pengkhianat-pengkhianat bangsa di Indonesia lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Tinggal selangkah lagi Indonesia mau disupkan. Apa disupkan itu? Dijadikan koloni Cina oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Makanya tokoh-tokoh ulama kita mengkhawatirkan, apakah nanti ke depan umat Islam di Indonesia akan diperlakukan seperti Tibet yang sampai hari ini sudah dikuasai Cina. Apakah nanti umat Islam di Indonesia akan diperlakukan seperti Uighur, umat Islam yang ada di Xinjiang, Cina. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kuncinya sebagaimana saya sampaikan di akhir pada kuliah subuh yang lalu, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, Rasulullah wafat. Akhirnya para sahabat memandikan jenazah Rasulullah, kemudian mengkafani jenazah Rasulullah, kemudian menyolati jenazah Rasulullah SAW. Tapi masya Allah, setelah jenazah Rasulullah disolati, semua sahabat Rasul mementingkan memilih pemimpin. Baru setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama untuk melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah, baru setelah itu jenazah Rasulullah dimakamkan. Hari ini umat Islam sebentar lagi akan memasuki peristiwa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara keluarga Republik Indonesia, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo kita contoh Rasulullah dan sahabatnya. Apa? Kita niatkan 2024, kita niatkan jihad konstitusional untuk memilih pemimpin ideologis. Karena Pilpres 2024 ini benar-benar sangat menentukan. Umat Islam wajib all out. Bahkan istimewa ulama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah menetapkan, dan itu sudah dijajaki, diteliti sesuai standar nubuah, standar kenabian, dan hasil istikharah
ulama-ulama se-Indonesia. Jadi menetapkan nomor wahid. Mudah-mudahan insya Allah bisa melakukan perubahan islah dan perubahan takhyir wal islah, perubahan dan perbaikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menangkan. Kita harus all out, kita yakin yang memenangkan itu Allah, bukan Pak Mukidi. Sekali lagi, kemenangan itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Pak Mukidi. Ini yang harus yakin kita. Kita harus all out, walaupun kita saksikan kecurangan itu secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Ya kan? Tapi insya Allah, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Bahasa umumnya apa, Pak? Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah mboten sare. Walaupun mereka sudah rapi sekali. Allah ungkap dalam Al-Quran, itu Fir'aun original. Iya kan? Apalagi Fir'aun jenis KW. Fir'aun yang original saja begitu mudah Allah hancurkan, Allah tenggelamkan, apalagi Fir'aun jenis KW. Yakinlah, ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan di Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan seluruh dunia Islam, mudah-mudahan 2024 Allah bangkitkan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sekian, lebih sekurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.